Oke, halo teman-teman semua. Ini Evoque F5D pesanan Mbak Dea. Cewek guys, gokil ya. Cewek ini pertama kali dapat orderan dari cewek. Pertama nggak nyangka sih. Waktu Japri pertama panggilnya Om, dengan Om siapa? Saya cewek Om. Oh my god. Oke, jadi Mbak Dea pesan Nazgul Evoque F5D. Jadi Mbak Dea itu bisa dibilang bukan pemula ya, karena sebelumnya sudah main drone analog 5 in sama BBF 3 Pro. Sebentar benerin kamera. Nah terus Japri Protokol naik kelas ke digital guys. Wih, jadi pesan Evoque F5D, baterai 6S 2 biji sama goggles Integra. Nah kalau remote ini kan Mbak Dea sudah main nih sebelumnya, sudah main apa ya, itu 5 in ya, analog sama BBF 3 Pro. Oke, jadi Integra kemarin lagi banting harga. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini DJI goggles ini harganya nggak menentu ya. Jadi setelah dia awal tuh flash sale, kemudian setelah flash sale dia balik harga normal. Nah kayaknya di bulan Januari pertengahan deh ya, pertengahan itu dia flash sale lagi dan lebih parah lagi 35%. Jadi si Integra ini kemarin di kisaran 6 juta, kalau goggles 2 itu hampir 8 juta. Jadi lumayan banyak, dan Mbak Dea tahu infonya bahwa goggles Integra lagi turun, dan diputusin untuk milihnya goggles Integra. Oke, ini sudah ada micro SD ya dari Protokol. Yang pasti pakai micro SD SanDisk asli ya, Extreme. Terus remote sudah Protokol binding ke Evoque F5D. Dan apa aja yang di-upgrade di Evoque F5D, yang pasti kelihatan ini. Antena bawaan pendek ya, punya i-flat, dan ini diganti pakai antena medium, enggak yang panjang banget enggak. Ini medium, pakai LHCP, produk dari Raspberry. Jadi ada 2 antena. Untuk GPS pakai produknya i-flat juga. Nah, untuk receiver ini kelihatan ada antena, di depan ada antena. Jadi ini pakai receivernya Happy Model IP1 Diversity ya. Dan terus si Evoque itu nggak ngasih ini nih, apa namanya, ND filter. Jadi ini tambahan juga untuk ND filter. Oke, untuk baterainya pakai 6S CNHL ya, 1500 mAh. Wih, ngeri guys, cewek loh. Oke, semangat Mbak Dea. Mungkin nanti ada teman-teman yang sama-sama satu kota, bisa di Japri, Mbak Deanya jadi bisa terbang bareng ya, dan bisa tambah anggota baru, tambah pilot FPV baru, yaitu cewek ya. Dari Sabang sampai Merauke lah, nggak cuman di Kalbar aja. Mungkin ada yang di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Bisa ada peminat cewek yang mau terjun ke dunia FPV. Oke, ini Protokol udah charge full, dan yang mesti diperhatiin sebelum take off ini ya. Nah, kabel balancer ya. Jadi soket ini kan kabelnya banyak. Ini namanya soket balancer. Jadi waktu ngecas ini dicolok, XT60 juga dicolok. Oke, ini Evoque F5D. Cakep guys. Wow my god. Yang pasti ini sudah di JO3 ya. Jadi teman-teman yang mau digital nggak perlu bawa action cam mah, ini nggak perlu bawa GoPro ya. Jadi teman-teman yang baru belajar di FPV terus nanyain drone yang sanggup bawa GoPro, ini dah, tapi jadi nggak perlu lah bawa GoPro. Kalau udah mahir, udah jago, monggo bawa GoPro. Tapi kalau ini aja mah udah cukup ya, karena hasil kamera dari O3 itu bisa 1080, bisa 27K, bisa 4K. Jadi teman-teman bebas setting, dan sudah ada ya apa ya bilangnya, ACE ya, Electric Image Stabilizer atau Electronic Image Stabilizer. Dia pakai Rocksteady, jadi hasil dari O3 nanti Mbak Dea bisa ngambil di sini. Nah ini ada tutupnya, tipe C ya, colok ke handphone udah, sama kayak USB, jadi nggak perlu colok baterai, cuma ngambil data videonya aja. Oke, cakep guys, Evoque F5D. Oh, remote-nya belum nyala, stepnya salah nih, jadi remote dulu nyala, banyak ngomong. Kalau telat nyalain remote setelah 20 detik, si receiver bakal masuk ke mode wifi. Ini belum telat nih, jadi udah connect, dia keluar sinyal nih, Evoque F5D. Aduh, ini Protokol diminta tolong untuk tes GPS rescue. Sebetulnya tes GPS rescue itu nggak perlu terbang jauh, jadi cukup kita arming aja. Nah ini waktu arming langsung auto rekam ya. Ini gagal belum nyala ternyata. Jadi waktu arming dia auto record. Nah waktu disarming auto save. Jadi gampang banget. Oke, nah ini kalau mau tes GPS rescue, tes failsafe, aktifin aja GPS rescue. Maksudnya dinyalain GPS rescue-nya.
Nah, dia cut off. Jadi tandanya GPS ini sudah oke. Nah, untuk masalah ini nanti waktu terbang, apakah dia bisa RTH, itu ada beberapa step, ada beberapa poin yang harus diperhatiin. Yang pertama, satelit GPS harus minimal dapat di angka 8, paling bagus ya. Lock satelitnya, nah ini sudah lock nih guys. Kita lihat ya di goggles. Bentar, sudah dapat 10 ya. Jadi itu tandanya kalau kita nggak lihat goggles, kelihatan bahwa si GPS sudah dapat 10. Kemudian waktu terbang arah home point harus kembali ke pilotnya. Oke. Terus kalau mengaktifkan GPS Rescue, berantakan setting sekarang di 50 meter ya, tapi masa 50 meter GPS Rescue sih suruh pulang. 50 meter terbang suruh pulang sendiri nggak bisa. Jadi kalau mau GPS Rescue harus lebih dari 100 meter. Ini berantakan setting di 50 meter, tapi kalau 100 meter bisa pulang manual ya pulang aja ya. Dan di sini penangkal mau tes ya mungkin sekitar 100-200 meter ya untuk tes GPS Rescue-nya. Oke. Penangkal cari tempat di sini. Ini habis hujan soalnya. Jadi tadi mau buat konten ini banyak halangan. Bukan banyak halangan, hujan terus. Hujan berhenti. Oh, berembun. Oke, penangkal masuk di air mode dan mulai arming. Ini penangkal settingnya di 1080p 50 fps ya, Mbak Dea. GPS 12. Home 0, altitude 0. Oke, ini aman semua, C67 dan mulai take off. Oke, arah panah belum kembali ke pilot nakal nih. Nah, ini pilot nakal juga heran ya. Kalau deket drone-nya dekat sama remote, itu remote-nya bilang telemetry loss, telemetry recover. Itu bukan berarti RX loss ya. Kalau RX loss itu putus sinyal. Tapi ini telemetry loss, telemetry recover. Jadi telemetry itu pengiriman data dari receiver ke remote. Oke, ini coba keluar pekarangan rumah. Nah, arah panah ini yang paling penting, wajib diperhatiin. Nah, itu arah panahnya kan belum kembali ke pilot nakal. Ini ketinggian masih 26 meter guys. Jadi buat teman-teman sama Mbak Dea nanti waktu, jadi gini, pilot nakal kan posisinya ada di bawah ya. Jadi biar aman, tingginya ya 50 meteran lah. Oke, sampai pohon ini 100 meteran. Ini pakai power 6S guys. Jadi mau dibawa santuy bisa, dibuat ngebut bisa juga ya. Suaranya ngeri. Kayak ini ya, kayak suaranya mobil Ferrari atau Lamborghini. Oke, jarak 100 meter masih 10 mW. Nah, penangkal sini ya. Serius guys, ini penangkal nggak gitu berani untuk terbang jauh ya. Karena drone ini mahal. Kalau drone-nya penangkal sendiri mungkin berani ya. Jadi maaf banget buat teman-teman sama Mbak Dea kalau penangkal nyalinya nggak sebesar suhu-suhu yang terbangnya longring-longring gitu guys. Aduh, suaranya. Jadi ya itu suara dari power baterai 6S ya. Ini nggak tahu kenapa kok RSSI DBM muncul terus ya. Settingannya belum di OSD ya. Untuk warningnya kenapa harus ada RSSI DBM. Karena si ILRS ini kan pakai diversi pakai link quality. Duh, berani nggak ya 100 meter. Oke, coba tinggian. Nah, itu muncul lagi RSSI DBM. Nah, di situ depan itu ini guys.
lapangan dekat SH Teratai ya. Oke, coba GPS rescue. GPS rescue. Oke, tutup gas. Oke, nonaktifkan GPS rescue. Protokol take control manual. 30 seconds. Serius. Ngeri guys. Aduh. Telemetry lost. Nah. 20 seconds. Remote bilang telemetry loss tapi bukan RX loss ya. Mungkin teman-teman yang sudah sering long ring bisa bantu ketik di kolom komentar plot tanggal kurangnya di mana nih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Waduh. 1. Udah gak berani. Balik. Udah GPS rescue ya. Jadi waktu GPS rescue drone akan menambah ketinggian 20 meter dan langsung pulang. Tapi kalau sudah bisa diketik kontrol manual ya dikontrol manual aja. Aduh, dak-dik-dukser, udah gak berani, tremor guys. Kalau deket-deket mah jago belum nakal, tapi kalau jauh-jauh maaf belum berani. Karena nggak pernah berlatih untuk terbang long ring ya. Wih. Oke, aman Mbak Dea. Serius tremor guys, dak-dik-dukser ini. Karena pentanggal di bawah sih, kalau mau long ring itu paling enak pilotnya ada di atas ya, atau enggak di lantai 2. Pentanggal ini deket sini. Ini mepet banget sama kaki nih guys. Lu. Tadi dapat ya. Aduh. Dak-dik-dukser. Pentanggal setting 5 menit. Ya, jadi Evoque F5D GPS rescue. Harusnya ya waktu maksudnya pabrikan pun si iPad bikin produk ini nggak dites terbang, nggak dites GPS rescue, jadi customer atau pilotnya harus kayak setting sendiri ya. Cuman masalahnya di sini beberapa yang order ke pilot nakal waktu pasang GPS itu minta dites dan itu resikonya gede banget. Jadi kayak kemarin ada crash dan lain sebagainya itu ya pilot nakal yang nanggung ya. Kecuali ada kesepakatan bahwa nanti kalau dites GPS rescue ada kendala atau ada problem, ada kerusakan ditanggung berdua atau enggak ditanggung sepenuhnya sama yang order ke pilot nakal. Oke, mohon maaf ya, jadi resiko untuk menerbangkan drone FPV itu lebih gede daripada drone aerial guys, karena drone ini bukan kaleng-kaleng. Ini drone mahal ini, Evoque F5D DJI-O3 ILRS GPS ya. Thank you buat Mbak Dea, ditunggu paketnya sampai di Kalimantan Barat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian ada masukan, ketik di kolom komentar, karena pilot nakal tetap butuh informasi dan koreksi, bahkan kritik dan saran dari teman-teman semua. Oke, see you next video. Pilot nakal pamit, thank you, safe flight, ciao. Ntar nyobain drone sendiri dah. Buat long ring kayaknya, aduh ini. Nanti Mbak Dea ditunggu ya. Footage-nya terbang pakai Evoque F5D long ring 10 kilo gitu Mbak. 10 kilo, 1 kilo aja belum dapat katakan. Ada. Oke. Panas banget, habis hujan malah panas. Aduh, bersihin dulu. Oke, saya packing Mbak Dea. Terima kasih.